warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap sehat selalu ya, tetap semangat dalam belajar. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar, kita ucapkan dulu Bismillahirrohmanirrohim. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, dan pada pembelajaran 1. Baik, coba kita amati gambar-gambar di samping ini ya. Nah, di situ ada apa saja sih? Nah, benar sekali. Di gambar samping ini ada perlombaan SEA Games. Kemudian apa lagi? Ada cindera mata berbentuk apa? Ada yang menggunakan magnet. Kemudian yang terakhir ada formulir. Nah, dari gambar-gambar tersebut kita sudah jelas akan belajar tentang apa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama kita akan mempelajari tentang peranan Indonesia di lingkup ASEAN. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang macam-macam magnet dan sifat-sifat magnet. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang berbagai macam jenis teks formulir. Sudah siap ya untuk belajar? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, apa sajakah peranan Indonesia di dalam lingkup ASEAN ini? Oke, yang pertama, Indonesia sebagai negara pemrakarsa terbentuknya ASEAN. Sudah jelas dong, kemarin sudah ada pembelajaran tentang ASEAN, sejarah ASEAN. Jadi kalian pasti tahu mengapa Indonesia disebut sebagai negara pemrakarsa terbentuknya ASEAN. Karena pada waktu itu Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri Indonesia menandatangani Deklarasi Bangkok sebagai terbentuknya ASEAN. Yang kedua, Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games. Yang ketiga, Indonesia juga sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Indonesia pernah menjadi tuan rumah SEA Games pada tahun 2011 yang terakhir. Dan Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN yang bertempat di Bali pada Oktober 2003. Peranan lainnya yakni sebagai negara penggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN. Indonesia juga sebagai penengah perundingan damai Kamboja dan Vietnam. Indonesia juga sebagai pembantu perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Indonesia juga pernah menjadi penyelenggara Jakarta Informal Meeting untuk membantu perdamaian Kamboja dan Vietnam. Selain memiliki peranan yang sangat penting di dalam ASEAN, Indonesia juga membentuk kerjasama dengan negara-negara di ASEAN. Yang pertama, Indonesia bekerja sama dalam bidang ekonomi. Contohnya ada AFTA, IRI, dan KUSRI. Yang kedua, Indonesia juga bekerja sama dalam bidang pendidikan. Diwujudkan dalam bentuk pertukaran pelajar, pembentukan kelompok penelitian, dan beasiswa pendidikan untuk dosen dan mahasiswa. Indonesia juga memiliki kerjasama dalam bidang olahraga. Contohnya, dalam penyelenggaraan SEA Games, ASEAN Para Games, dan AFC. Yang keempat, Indonesia memiliki kerjasama dalam bidang teknologi. Contohnya, dalam pengembangan teknologi pasca panen, membangun ASEAN Smart Cities Network. Indonesia juga memiliki kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Dan yang terakhir, Indonesia memiliki kerjasama dalam bidang politik dan keamanan.
Tahukah kalian, dalam kerjasama antar negara di ASEAN, mereka saling bertukar cindera mata. Ada cindera mata yang menggunakan magnet. Nah, mari kita pelajari tentang macam-macam bentuk magnet. Macam-macam bentuk magnet ini ada 5. Yang pertama, magnet batang. Yang kedua, magnet silinder. Yang ketiga, magnet jarum. Yang keempat, magnet ladam. Dan yang terakhir, magnet lingkaran. Magnet memiliki 4 sifat. Sifat yang pertama yaitu menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Yang kedua, magnet memiliki 2 kutub, kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Yang ketiga, magnet juga memiliki gaya magnet. Gaya magnet ini menarik benda-benda yang sifatnya magnetis. Yang keempat, magnet menarik atau menolak magnet lain. Dalam arti, jika kutubnya itu senama, utara dengan utara, maka magnet tersebut tolak-menolak. Namun, jika kutubnya tidak senama, misalkan utara dengan selatan, maka magnet tersebut saling tarik-menarik. Anak-anak, masih ingatkah kalian jika pada kegiatan SEA Games kemarin itu mengapa ada peserta yang harus mengisi formulir ya? Lantas ada berapa macam ya formulir itu? Baiklah, kita akan mempelajari bermacam-macam formulir. Macam-macam formulir di sini ada beberapa macam yang biasa kita kenal. Yang pertama, formulir pendaftaran. Yang kedua, daftar riwayat hidup. Yang ketiga, formulir pendaftaran anggota. Yang keempat, formulir pengiriman uang atau wesel post. Dan yang terakhir adalah formulir menabung di bank. Setelah kalian memahami materi yang pada pembelajaran kali ini, silakan kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Oke, jika kalian sudah selesai mengisi LKPD atau mengerjakan LKPD, sekarang saatnya kalian untuk mengerjakan soal evaluasi pada link Google Form yang sudah Ibu share di grup WA kalian. Ya, seperti ini contohnya link Google Form yang jika kalian buka. Nah, baik anak-anak, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan dari pembelajaran hari ini. Jangan lupa ditulis ya di buku tematik kalian kesimpulan dari pembelajaran hari ini, supaya kalian tetap bisa mengingat pembelajaran hari ini. Jika masih ada pertanyaan, kita lanjutkan di grup WA kita ya. Silakan bertanya pada ibu, boleh, atau kepada orang tua, kepada kakak, jika itu bisa menambah wawasan kalian. Tetap semangat, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.